Arab Saudi telah mengizinkan jamaah asal Indonesia untuk melakukan ibadah umroh dan haji. Kendati demikian, jamaah Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan. Itu memahami. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan saat ini Menteri Agama tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk membuka pintu bagi jemaah Indonesia. Kerajaan Arab Saudi pada dasarnya telah mengizinkan jemaah Indonesia untuk melakukan umroh dan haji dengan persyaratan yang telah ditentukan. Tadi juga disampaikan bahwa dari kerajaan Arab Saudi sudah memberikan nota diplomatik yang artinya pembahasan sudah bisa dilakukan, terutama untuk mengembalikan jemaah Indonesia untuk melakukan umroh di Saudi dengan persyaratan-persyaratan yang mereka tentukan. Nah, tahap awal memang kita ketahui bahwa Saudi baru mengakui vaksin yang mereka lakukan, yang mereka pakai, yaitu AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, dan mereka menambah pengakuan, yaitu Sinovac dan Sinopharm. Namun untuk Sinovac mereka kemarin masih meminta adanya booster, dan Indonesia saat sekarang belum memberikan perizinan untuk booster ketiga kecuali nakes, karena masyarakat masih punya target pemerintah di akhir Desember 70% untuk dosis pertama dan 40% dosis kedua. Beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi bagi jemaah asal Indonesia diantaranya adalah wajib karantina selama 5 hari. Selain itu, Arab Saudi juga telah mengizinkan penerima vaksin Sinovac untuk menjalankan ibadah umroh. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dari Arab Saudi, kita sudah terhubung dengan Konjen RI yang berada di Jeddah, Bapak Eko Hartono. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaumi. Selamat siang. Selamat siang, Alhamdulillah ini kabar baik ya, Indonesia kembali diizinkan untuk melakukan umroh dan haji ini. Secara spesifik pembahasan di antara Menteri Agama dengan Menteri Haji dan Umroh di Arab Saudi itu seperti apa, Pak? Baik, memang beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Agama bertemu dengan Menteri Urusan Haji dan Umroh, antara lain untuk membicarakan masalah persiapan umroh. Nah, ini seperti tadi disampaikan bahwa memang ada informasi dari Menteri Haji dan Umroh Saudi bahwa sebentar lagi jamaah umroh Indonesia sudah akan bisa memasuki Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umroh. Hanya pada saat itu memang secara informal disampaikan bahwa vaksin selain 4 yang dipakai oleh Saudi diizinkan juga ya bagi mereka yang mendapatkan vaksin di luar yang dipakai Saudi seperti Sinovac dan Sinopharm dibolehkan untuk masuk Saudi. Waktu itu disampaikan tanpa karantina, dengan karantina 3 hari. Nah, hanya kemudian dalam perkembangannya tadi malam sudah keluar pengumuman dari pemerintah Saudi bahwa ini pengumuman keluar dari otoritas penerbangan sipil ya dari Saudi. Tentunya setelah melalui pertimbangan berbagai hal dan telah memperoleh persetujuan dari berbagai lembaga terkait. Pengumuman itu yaitu bahwa bagi para penumpang dari negara-negara yaitu Indonesia, Pakistan, Mesir, India, kemudian Vietnam dan Brasil boleh memasuki Arab Saudi tanpa harus karantina, tanpa harus transit 14 hari di negara ketiga. Namun bagi para penumpang tersebut dari negara tersebut harus menjalani karantina selama 5 hari. Nah, jadi ini perkembangan terbaru ya. Jadi boleh vaksin apa saja, tapi dengan karantina 5 hari. Nah, ini tentunya sedikit berbeda dengan informasi yang sebelumnya disampaikan secara informal oleh pihak Saudi. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi bahan kajian kita bersama nanti. Nah, hanya perlu saya tambahkan bahwa terkait dengan umroh, dalam beberapa hari ke depan kami masih akan bicara lagi dengan pihak Saudi
terkait dengan detail teknisnya. Ya, sekali lagi untuk umroh kami akan bicara lagi dengan pihak Saudi terkait detail teknisnya. Nah, ini yang perlu kita catat, Pak Yom. Pak Eko, tadi disebutkan bahwa menggunakan vaksin apapun, dipastikan bahwa tidak ada booster juga tidak apa-apa, Pak Eko? Iya, dari pengumuman yang ada memang demikian. Jadi tidak ada disinggung mengenai booster. Dan tentunya ini adalah mereka yang sudah vaksin lengkap, ya, vaksin lengkap. Bagi yang belum, memang ya belum boleh masuk. Apalagi yang belum boleh vaksin, maksud saya, satu kali vaksin pun sepertinya belum boleh masuk. Jadi ini yang sudah ditentukan. Jadi bagi mereka yang sudah lengkap, tidak disinggung vaksin apa. Ya, sebelumnya memang disinggung hanya 4 yang digunakan oleh Saudi. Sekarang semua boleh masuk, hanya karantina 5 hari. Baik, kan disebutkan juga ada bahwa dibuka mulai tanggal 1 Desember. Apakah tanggal 1 itu sudah mulai jamaah Indonesia sudah bisa masuk ke Arab Saudi? Sekali lagi, prinsipnya boleh. Ya, jadi ini saya sampaikan bahwa pengumuman itu bukan hanya untuk umroh. Pengumuman itu keluar dari otoritas penerbangan yang mempunyai kewenangan untuk mengizinkan penumpang dari berbagai negara. Jadi yang disinggung di situ adalah passengers, penumpang. Nah, penumpang dari 6 negara itu termasuk Indonesia. Nah, mengenai umroh, sekali lagi akan kita bahas teknisnya. Mudah-mudahan nanti akan ada kejelasan lebih lanjut ya, di mana karantinanya bagi yang umroh ya, dan lain sebagainya. Karena kalau pengumuman dari KK dan apa yang berlaku sekarang bagi penumpang yang dari negara-negara yang masih disuspend termasuk Indonesia, itu mereka setelah 14 hari kemudian masuk ke Saudi dan itu pun harus karantina. Nah, sekarang ada perkembangan baru lagi. Ya, jadi ini harus kita mengenai umroh, sekali lagi kita tunggu kejelasan teknisnya. Baik, baik. Adakah dalam pertemuan itu dibahas mengenai penambahan kuota jamaah haji atau umroh mengingat di masa pandemi ini nih, Pak Eko? Kalau untuk umroh sebenarnya tidak ada kuota. Bahkan pihak Saudi menyatakan ya berapa kemudian Indonesia yang siap untuk mengirimkan. Nah, ini saya sampaikan tempoh hari bahwa ini yang perlu dibahas dengan teman-teman travel ya. Berapa sebenarnya kesiapan kita untuk segera mengirimkan jamaah begitu pintu dibuka. Nah, ini sekali lagi untuk umroh kita akan bahas dengan teman-teman di travel. Saya kira teman-teman di Kementerian Agama juga nanti akan bahas dengan yang lain. Berapa kesiapan kita untuk segera mengirim. Untuk haji memang belum disinggung ya. Untuk haji belum disinggung. Pak Eko, sedikit bocoran saja Pak, bagaimana mekanisme keberangkatan nanti dan bagaimana persyaratan jamaah ketika akan berangkat nantinya? Jamaah umroh ya? Ya. Nah, jamaah umroh sesuai dengan yang kita bahas dengan pihak Kementerian Agama kita bahwa nanti akan lebih ketat. Artinya akan ada karantina, rencananya nih ya, akan ada karantina bagi para calon jamaah umroh ini. Rencana mungkin di asrama haji barangkali ya. Nah, nanti sebelumnya kemudian kita pastikan bahwa PCR sudah lengkap, vaksin juga sudah lengkap, sertifikatnya sudah komplit dan sebagainya. Kemudian mereka kita berangkatkan. Nah, dengan perkembangan terbaru ini, apakah nanti juga akan berlaku demikian? Karena kalau nanti harus karantina sebelum berangkat, plus 5 hari di Saudi, nah ini tentunya juga akan memperlama masa para calon jamaah umroh untuk beribadah. Nah, ini tentunya akan menjadi bahasan kajian lebih lanjut. Karena ya tadi sekali lagi pengumumannya baru tadi malam. Baik. Ya. Dan ini memang sedikit beda dengan yang sebelumnya disampaikan. Kalau sebelumnya kan hanya 3 hari. Nah, ini akan dibahas lagi dengan teman-teman di Kementerian Agama dan pihak travel. Baik, terima kasih Pak Eko Hartono selaku Konjen RI di Jeddah. Mudah-mudahan ada kabar baik lainnya Pak, kita tunggu ya. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam.